Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang kami hormati. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas soal situational judgment test untuk guru tahun 2024, di mana soal situational judgment test merupakan soal yang akan diujikan di soal teknis atau kompetensi teknis bagi seleksi P3K guru untuk semua kriteria pelamar, Bapak Ibu. Baik, sekarang kita bahas soal yang pertama di sini. Seorang guru memiliki seorang siswa tunanetra di kelasnya. Siswa tersebut sering kesulitan memahami materi yang disajikan dalam bentuk visual, seperti gambar dan diagram. Langkah terbaik yang bisa dilakukan guru untuk membantu siswa tersebut memahami materi dengan baik adalah titik-titik. Nah, di sini Bapak Ibu, siswa tunanetra. Nah, siswa tunanetra berarti di mana siswa tersebut tidak berfungsi dengan baik penglihatannya. Nah, karena penglihatannya tidak berfungsi dengan baik, maka oleh sebab itu, siswa akan sulit memahami materi pembelajaran yang disajikan dalam bentuk visual, seperti gambar ataupun diagram. Nah, maka nanti di dalam desain pembelajarannya Bapak Ibu pada siswa dengan tunanetra, kita bisa maksimalkan indera yang lainnya, misalkan seperti indera peraba dan juga indera pendengarannya. Nah, maka nanti desain pembelajarannya harus melakukan dengan cara memaksimalkan indera pendengaran dan juga indera perabanya, Bapak Ibu guru. Nah, maka jawaban yang tepat dari soal kali ini adalah yang mana? Apakah A, menggunakan audio atau penjelasan verbal secara rinci untuk menggantikan materi visual? Jawaban A ini kita simpan Bapak Ibu karena dia menggunakan media audio ya, atau menggunakan audio atau penjelasan verbal. Nah, maka di sini dia memaksimalkan indera pendengarannya. Oke, indera pendengaran. Nah, karena di dalam siswa yang hambatan tunanetra Bapak Ibu, maka nanti yang bisa kita maksimalkan dalam pembelajaran adalah indera pendengaran dan juga indera perabanya. Maka jawaban A kita akan simpan terlebih dahulu. Jawaban B, meminta siswa tunanetra untuk lebih berkonsentrasi pada penjelasan visual yang diberikan. Nah, jawaban B di sini tidak tepat Bapak Ibu guru ya, karena masih menggunakan penjelasan visual. Tadi sudah dijelaskan di dalam soal bahwa siswa dengan tunanetra itu tidak mampu memahami materi kalau dijelaskan menggunakan visual atau gambar ataupun dengan diagram, Bapak Ibu ya. Maka jawaban B kita akan eliminasi. Jawaban C, mengarahkan siswa tunanetra untuk mempelajari materi visual secara mandiri di rumah. Ini juga otomatis tidak tepat. Karena siswa tunanetra tidak bisa melihat, otomatis gambar atau visual tidak bisa dia pahami. Jawaban D, menyediakan gambar atau diagram dalam ukuran besar agar siswa lebih mudah melihat. Jawaban D juga tidak tepat, Bapak Ibu ya. Kita eliminasi. Karena di sini disajikan dengan menggunakan gambar dan diagram, bahwa anak tunanetra itu tidak bisa melihat gambar ataupun diagram. Jawaban E, meminta siswa lain untuk membantu siswa tunanetra memahami materi visual selama proses belajar kelompoknya. Jawaban E pasti tidak tepat. Nah, maka jawaban yang paling tepat di sini adalah jawaban yang A. Bapak Ibu, kami mengadakan program Bimbel P3K Guru tahun 2024 yang Bapak Ibu nanti bisa ikuti dengan cara Bapak Ibu ketik daftar PPPK Guru, kirim ke WA kami di 081803358023. Kami nanti masukkan Bapak Ibu ke dalam grupnya, kemudian Bapak Ibu nanti akan melaksanakan pembelajaran dari tanggal 16 sampai dengan 31 Oktober. Untuk biaya pendaftaran bimbelnya Bapak Ibu hanya Rp200.000. Bapak Ibu akan dapat 12 kali pertemuan, dapat tryout, kemudian juga dapat e-booknya nanti yang kita berikan. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Anda diangkat sebagai ketua tim dalam proyek pengadaan barang di instansi pemerintah. Salah satu penyedia barang adalah kerabat dekat Anda. Apa langkah terbaik yang harus diambil
agar integritas Anda tetap terjaga tanpa mengganggu jalannya proyek. Nah, di dalam soal ini Bapak Ibu, kita disajikan bahwa kita di sini sebagai ketua tim dalam proyeknya. Ini Bapak Ibu akan mengadakan barang atau pengadaan barang di instansi pemerintah. Nah, salah satu penyedia barang adalah kerabat dekat Anda. Nah, bagaimana Anda akan bersikap ketika nanti salah satu penyedia barang tersebut adalah kerabat Anda? Apakah Bapak Ibu nanti menghilangkan integritasnya atau tetap pada nilai-nilai integritas? Apa sih itu integritas? Integritas itu merupakan nilai kejujuran, nilai kebersihan, bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian juga nanti ada Bapak Ibu itu melakukan sesuatu sesuai dengan nilai ataupun normanya. Nah, sekarang kita lihat pilihan jawaban A, menyembunyikan hubungan pribadi dan tetap melakukan evaluasi seperti biasa. Nah, jawaban A boleh kita simpan dulu Bapak Ibu, karena di sini Bapak Ibu tetap melakukan evaluasi seperti biasa. Tetapi nanti kita cari jawaban terbaiknya itu yang mana. Kemudian jawaban B, mengundurkan diri dari posisi ketua tim karena adanya konflik kepentingan. Jawaban B pasti tidak tepat Bapak Ibu ya, karena Bapak Ibu di sini tidak menjaga integritas Anda sebagai seorang pegawai atau sebagai ketua tim di dalam proyek pengadaan barang. Kemudian jawaban C, memberitahu atasan mengenai hubungan Anda dengan salah satu penyedia barang dan meminta instruksi lebih lanjut. Oke, mungkin Bapak Ibu akan memilih jawaban C, jadi kita tetap simpan dulu ya. Kemudian jawaban D, membiarkan kerabat Anda ikut serta dan memberikan evaluasi yang lebih ketat. Jawaban D kita akan simpan. Yang E, membiarkan tim yang lain memutuskan tanpa Anda ikut campur. Jawaban E ini tidak tepat Bapak Ibu guru ya. Karena di sini kita tidak memperlihatkan objektivitas kita sebagai penentu keputusan di dalam kita menjadi ketua tim. Nah, Bapak Ibu, siapapun yang Bapak Ibu hadapi ketika Anda sedang bekerja, baik sebagai ketua tim, Bapak Ibu sebagai karyawan biasa atau sebagai bawahan, Bapak Ibu harus tetap menjaga integritas Anda. Bapak Ibu harus tetap objektif. Nah, kalau misalkan ada kerabat Anda yang ikut tender misalkan di sini, maka Bapak Ibu tetap objektif. Jangan gunakan nepotisme ataupun kolusi, apalagi kalau korupsi. Nah, jadi Bapak Ibu tetap pegang nilai integritas. Nah, mana yang lebih tepat? Apakah A, C, atau D? Kita lihat dulu jawaban A, Bapak Ibu guru. Menyembunyikan hubungan pribadi dan tetap melakukan evaluasi seperti biasa. Jawaban A tetap kita simpan dulu. Nah, yang C itu baru kita eliminasi Bapak Ibu guru ya. Karena di sini Bapak Ibu memberitahu atasan mengenai hubungan Anda dengan salah satu penyedia barang dan meminta instruksi lebih lanjut. Nah, ini tidak tepat Bapak Ibu, bahwa Anda itu sudah ditugaskan jadi ketua tim. Nah, maka Bapak Ibu harus menunjukkan di dalam pilihan jawaban itu, Bapak Ibu harus menunjukkan tetap objektif, tetap menjaga integritas Anda, kepercayaan dari ketua atau dari atasan Anda. Kemudian jawaban D, membiarkan kerabat Anda ikut serta dan memberi evaluasi yang lebih ketat. Nah, jadi jawaban D di sini memiliki skor tertinggi dengan skor 5 atau 4 ya, kalau di dalam di dalam soal manajerial, sosiokultural, dan wawancara itu nanti skornya tertinggi adalah 4. Kemudian jawaban A kita kasih skor 3. Bapak Ibu yang ingin daftar silahkan ya melalui nomor WhatsApp kami di 081803 358 023. Pendaftarannya Bapak Ibu silahkan nanti bisa memaksimalkan sampai dengan tanggal 16, karena di tanggal 16 kita sudah mulai bimbelnya Bapak Ibu. Baik, sekarang Bapak Ibu kita lihat dulu hasil dari bimbel yang telah kami laksanakan di tahun 2023, di mana dari keseluruhan peserta kami itu yang lulus adalah 78,7%. Yang belum lulus itu 21,3%. Bapak Ibu bisa cek
data itu dari testimoni bimbel https://s.id/bimbel PPPK guru. Pendaftaran Bapak Ibu ke 081803358023. Nah, peserta bimbel kami di tahun 2023 itu ada dari guru mapel SMP, guru mapel SMA dan SMK, kemudian juga guru kelas SD dan guru mapel SD. Nah, jadi Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang berminat mengikuti bimbel ini, silahkan Bapak Ibu melakukan pendaftaran di nomor WhatsApp yang telah kami sediakan di layar ini. Oke. Sekarang kita lanjutkan ke soal berikutnya Bapak Ibu. Dalam proses kerja, Anda mendapati bahwa beberapa program yang sedang dijalankan oleh instansi Anda tidak sesuai dengan kebijakan pembangunan nasional yang terbaru. Namun, menghentikan program-program ini dapat menimbulkan kerugian waktu dan biaya. Apa tindakan terbaik yang dapat Anda lakukan untuk tetap berkomitmen terhadap tujuan nasional? Nah, di sini Bapak Ibu, di program yang ada dalam instansi Anda, itu ada yang tidak sesuai dengan kebijakan nasional. Nah, berarti ini melenceng dari kebijakan nasional atau nilai yang ada di nasional atau di negara kita ya. Kenapa kita sebut nilai? Karena kalau sesuatu yang melenceng itu Bapak Ibu, maka nanti patokannya adalah kita memegang teguh nilai yang benar. Nah, karena di sini tidak sesuai, maka tidak sesuai dengan nilai-nilai yang sudah disepakati di dalam kebijakan pembangunan nasional. Nah, Bapak Ibu, di sini ada kebimbangan. Kalau menghentikan program ini akan menimbulkan kerugian waktu dan biaya, tapi kalau dilanjutkan itu tidak sesuai dengan kebijakannya. Nah, bagaimana Anda menindaklanjuti dari hal tersebut? Apakah A, melanjutkan program agar kerugian biaya dapat dihindari, B, menghentikan program dan melaporkan kepada atasan bahwa kebijakan baru harus segera diterapkan, C, melakukan evaluasi program bersama tim untuk menyesuaikan dengan kebijakan pembangunan nasional, D, melibatkan pemangku kepentingan untuk memutuskan apakah program perlu dilanjutkan atau tidak, yang E, menyesuaikan sebagian program tanpa menghentikan sepenuhnya. Bapak Ibu, di sebelah kanan kami sudah tampilkan buku yang kami sudah sediakan Bapak Ibu guru di toko Shopee kami, yang Bapak Ibu bisa beli melalui link pembelian yang ada di deskripsi. Bapak Ibu guru tinggal klik saja atau Bapak Ibu cari nanti di Shopee Marumat gitu ya, atau Bapak Ibu bisa cari soal P3K guru atau buku P3K guru. Nah, nanti ada di Shopee Bapak Ibu guru, silahkan cari yang covernya seperti ini. Nah, jadi Bapak Ibu nanti untuk yang dapat aslinya silahkan di toko Shopee kami di Marumat ya, jangan di yang lainnya. Nah, Bapak Ibu, untuk soal yang tadi saya Bapak Ibu berikan jadi pekerjaan rumahnya untuk dijawab karena kita sudah berikan contoh soal pertama tadi. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal menjawabnya, jawaban yang paling tepat itu yang mana. Nah, Bapak Ibu guru, bagi Bapak Ibu yang membeli buku yang sebelah kanan ini, nanti kita akan gratiskan 2 paket tryout soal lengkap. Nanti soal SJT-nya 180, manajerial 50, sosiokultural 40, dan wawancaranya juga 20. Nah, itu saja Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.